Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah model-model pembelajaran SD. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi yaitu landasan konsep model pembelajaran. Di sini nanti akan dipelajari mengenai apa sebenarnya yang melandasi munculnya sebuah model pembelajaran, kemudian seperti apa kelompok-kelompok ataupun rumpun-rumpun dari model pembelajaran tersebut, begitu ya. Nah, baik, kita mulai dari slide yang pertama. Nah, pada slide yang pertama ini kita bisa melihat bahwa teori belajar ini sebenarnya yang menjadi dasar munculnya sebuah model pembelajaran gitu. Ini seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa model pembelajaran itu dasarnya adalah teori belajar gitu. Nah, dalam hal ini implementasi dari teori belajar itu adalah model pembelajaran gitu ya kira-kira. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa dasar dari model pembelajaran itu adalah teori belajar. Nah, di mana nanti pada akhirnya model pembelajaran itu akan menentukan teknik ataupun strategi kegiatan di kelas. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa memang tentunya ada keterkaitan gitu antara teori belajar dengan teknik atau strategi kegiatan ya, dalam hal ini kegiatan pembelajaran gitu. Nah, kegiatan pembelajaran di kelas itu tentu nanti akan mencerminkan teori belajar yang dianutnya gitu ya. Karena memang implementasi dari model itu kan melalui strategi sebenarnya. Nah, lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan teori belajar gitu ya? Sekarang kita lihat di slide berikut. Nah, teori belajar dikatakan sebagai landasan konsep dari model pembelajaran. Jadi landasan dari model pembelajaran itu adalah teori belajar. Apa itu teori belajar? Teori belajar itu adalah teori-teori yang membahas tentang terjadinya perubahan perilaku pada diri manusia. Mengapa perubahan perilaku pada diri manusia? Karena pada hakikatnya belajar itu adalah merubah perilaku gitu. Baik perilaku berpikir gitu ya maupun bentuk-bentuk perilaku yang lain tentunya. Ketika ada sebuah perubahan perilaku berpikir ataupun yang berkaitan dengan keterampilan, maka dapat dikatakan telah terjadi proses belajar gitu. Nah, bagaimana proses itu terjadi? Nah, itulah dijelaskan melalui teori belajar gitu ya. Nah, kemudian teori belajar itu sendiri nih ini berpangkal pada pandangan tentang hakikat manusia gitu ya. Artinya memang yang menjadi dasar teori belajar adalah pandangan tentang hakikat manusia. Teori belajar kemudian menjadi dasar dari model pembelajaran. Nah, model pembelajaran nanti akan menentukan strategi, metode, dan seterusnya. Nah, ini ya, seperti apa sebenarnya pandangan tentang hakikat manusia itu ya, atau filsafat tentang hakikat manusia? Nah, sekarang kita lihat berbagai pandangan tentang hakikat manusia. Sebenarnya ada dua pandangan ya yang berkaitan dengan hakikat manusia itu. Yang pertama adalah pandangan John Locke. John Locke menyatakan bahwa manusia itu merupakan organisme yang pasif. Manusia diibaratkan seperti kertas putih. Yang hendak ditulisi apa kertas itu akan sangat tergantung pada orang yang menulisnya. Oleh karena itu, ya, implementasi dari pandangan ini menyatakan bahwa ketika siswa masuk ke dalam kelas itu, diibaratkan siswa itu tidak memiliki pengetahuan apapun. Diibaratkan seperti kertas putih yang siap ditulisi apapun oleh guru gitu ya, akan sangat tergantung oleh gurunya gitu. Mau ditulis merah ya jadi merah, hitam ya jadi hitam begitu ya.
Karena menurut pandangan ini manusia itu organisme yang pasif gitu. Tidak memiliki kemampuan untuk menyerap ataupun mencari pengetahuan-pengetahuan di luar kegiatan belajar gitu yang dilakukan oleh guru gitu. Nah, artinya bahwa guru dalam konteks pandangan ini adalah sebagai satu-satunya sumber belajar, sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan gitu ya, bagi siswa. Nah, ini ya, organisme yang pasif itu. Dari sinilah atau dari pandangan inilah gitu ya, dari filsafat tentang hakikat manusia inilah akan muncul sebuah teori belajar yang disebut sebagai behavioristik elementaristik gitu ya. Nah, ingat, teori belajar behavioristik elementaristik gitu. Nah, ini pandangan yang pertama. Kemudian pandangan yang kedua adalah pandangan Leibniz. Pandangan Leibniz ini bertolak belakang dengan pandangan John Locke. Kalau John Locke tadi itu menyatakan bahwa manusia itu sebagai organisme yang pasif gitu ya, tidak memiliki kemampuan apapun gitu ya, untuk menyerap berbagai macam ilmu pengetahuan. Tapi Leibniz menyatakan bahwa manusia itu merupakan organisme yang aktif. Manusia itu merupakan sumber dari semua kegiatan. Manusia itu memiliki kebebasan untuk berbuat, bebas untuk membuat pilihan gitu ya. Sehingga implementasinya ketika siswa masuk ke dalam kelas, maka siswa tersebut sudah memiliki pengetahuan awal tentang apa yang akan dipelajari pada hari itu gitu, di dalam kelas gitu. Dari mana pengetahuan itu? Ya bisa dari mana saja, dari lingkungan sekitar siswa, di luar kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru gitu ya. Bisa dari lingkungan sekitarnya, dari media misalnya, televisi misalnya, koran dan lain sebagainya. Karena hakikatnya manusia itu adalah organisme yang aktif, yang bebas untuk mencari berbagai macam sumber ilmu pengetahuan. Sehingga ketika siswa masuk ke dalam kelas itu harus dianggap bahwa siswa itu memiliki pengetahuan awal gitu ya. Nah, dari sini muncullah sebuah teori belajar yang disebut sebagai kognitif holistik gitu ya. Nah, jadi teori kognitif holistik ini sangat menekankan pada tadi bahwa manusia itu organisme yang aktif, yang memiliki kemampuan gitu ya, untuk mencari berbagai macam pengetahuan. Sehingga kegiatan pembelajaran itu nanti pada hakikatnya itu akan memperkuat pengetahuan yang telah ada gitu ya, ataupun nanti memperbaiki pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh siswa yang memang salah konsep misalkan begitu ya. Nah, jadi ada dua pandangan inilah yang memunculkan dua teori belajar. Pandangan John Locke akan memunculkan teori belajar yang disebut sebagai behavioristik elementaristik. Kemudian pandangan Leibniz akan memunculkan teori belajar kognitif holistik gitu ya. Nah, jadi ada dua teori belajar. Dua teori belajar besar inilah yang nanti akan berkembang lebih lanjut menjadi berbagai macam teori belajar, terutama teori belajar kognitif yang sangat berkembang pesat begitu ya, menjadi berbagai macam cabang nantinya gitu ya. Ya, sampai saat ini kan terdapat banyak sekali teori-teori belajar gitu. Itu sebenarnya adalah pengembangan dari teori belajar kognitif holistik. Yang awalnya itu dari dua teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif holistik. Dari kognitif holistik inilah akan muncul berbagai macam teori-teori belajar yang lain gitu ya, yang melandasi model-model pembelajaran inovatif tentunya gitu. Nah, ini ya, memunculkan dua teori belajar besar. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa dari berbagai macam teori belajar itu gitu ya, teori belajar behavioristik, elementaristik, kemudian juga teori belajar kognitif gitu ya, termasuk juga teori belajar yang lain gitu yang menjadi bagian dari teori belajar kognitif. Akan muncul berbagai macam model-model pembelajaran, di mana nanti model-model pembelajaran ini pada hakikatnya akan dikelompokkan menjadi 4 rumpun ya. Yang pertama adalah rumpun model interaksi sosial. Ini dasar teorinya itu adalah teori belajar kognitif
Gestalt ya. Kemudian rumpun model personal dasarnya itu adalah teori belajar kognitif humanistik. Kemudian rumpun model pemrosesan informasi, teori belajar kognitif konstruktivis, dan model sistem perilaku. Dasar teorinya itu adalah teori belajar behavioristik gitu ya. Nah, jadi ada 4 rumpun ya. Golongan ataupun kelompok-kelompok dari model-model pembelajaran yang masing-masing itu berbeda-beda gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya masing-masing dari rumpun itu seperti apa secara umum. Tapi nanti secara lebih mendalam kita akan mempelajari ini tentunya gitu pada pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Baik, sekarang kita lihat mengenai rumpun model interaksi sosial ya yang dasar utamanya itu adalah teori kognitif ya. Kognitif Gestalt gitu. Seperti apa rumpun model interaksi sosial? Nah, rumpun model interaksi sosial itu penekanannya itu pada hubungan antara individu dengan masyarakat gitu atau antara individu dengan orang lain gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana agar siswa itu memiliki keterampilan sosial gitu ya. Di mana titik beratnya itu pada hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat gitu. Oleh karena itu, semua model-model pembelajaran yang termasuk ke dalam rumpun model interaksi sosial ini memberikan prioritas utamanya itu pada peningkatan kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain gitu ya. Kemampuan kerjasama, kemudian juga kemampuan untuk berbicara di depan orang banyak, berkomunikasi misalnya gitu ya. Ya, kemampuan-kemampuan seperti itulah yang memang menjadi prioritas utama dari rumpun model interaksi sosial. Nah, seperti apa model-model yang termasuk ke dalam rumpun model interaksi sosial ini? Ya, sekarang kita lihat contohnya gitu ya. Nah, ya, ini yang perlu diingat itu adalah tujuannya ya. Tujuan utamanya itu adalah peningkatan keterampilan sosial. Itu saja dulu. Jadi rumpun interaksi sosial itu tujuan utamanya itu adalah peningkatan keterampilan sosial. Ya, kemampuan kerjasama, kemudian berkomunikasi begitu ya. Nah, jenis-jenis modelnya atau model-model yang pembelajaran yang termasuk ke dalam rumpun ini ada model kerja kelompok, inquiry sosial, bermain peran, dan simulasi sosial. Nanti ini akan dibahas oleh masing-masing kelompok ya, sesuai dengan yang sudah ditugaskan gitu. Seperti apa secara detailnya gitu ya. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya gitu. Ya, sebenarnya masih banyak gitu ya contoh yang lain yang termasuk ke dalam rumpun model interaksi sosial, nanti bisa dilihat lagi begitu ya. Ini hanya sebagian dari contoh model rumpun model interaksi sosial gitu ya. Kerja kelompok, inquiry sosial, bermain peran, simulasi sosial. Prinsipnya adalah prioritasnya pada peningkatan keterampilan sosial. Kemudian yang berikutnya adalah rumpun model pemrosesan informasi. Nah, seperti apa rumpun model pemrosesan informasi? Nah, kita lihat di sini ya. Titik beratnya itu adalah pada cara mengumpulkan informasi dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal serta visual. Nah, jadi artinya bahwa pemrosesan informasi ini sebenarnya titik beratnya itu pada proses. Bagaimana agar siswa itu terampil gitu ya. Terampil dalam menemukan pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya yang diperoleh melalui metode-metode ilmiah misalnya begitu ya. Termasuk juga bagaimana agar siswa itu fokus pada kemampuan untuk pemecahan masalah gitu ya. Nah, ini titik berat dari model rumpun model pemrosesan informasi gitu. Kalau interaksi sosial kan pada keterampilan sosial, kalau ini adalah pada bagaimana cara menemukan pengetahuan baru gitu ya dengan menggunakan metode-metode ilmiah gitu ya. Nah, termasuk juga bagaimana melatih kemampuan pemecahan masalah gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam rumpun model pemrosesan informasi. Di mana nanti dalam pemrosesan informasi itu
akan terjadi interaksi gitu ya antara kondisi internal, kondisi eksternal gitu kan. Interaksi antara keduanya itu akan menghasilkan hasil belajar tentunya. Jadi kan kalau ini kan dasarnya teori belajar kognitif, pandangan Leibniz ya, seperti yang sudah dikemukakan pada slide-slide awal tadi gitu. Nah, sehingga ketika siswa belajar itu dia akan menemukan ya pengetahuan baru tentunya. Pengetahuan baru itu nanti akan dibandingkan dengan pengetahuan yang memang telah diperoleh begitu ya sebelumnya melalui berbagai macam media tadi gitu ya, sehingga akan terjadi pertentangan mungkin saja begitu ya jika terjadi salah konsep misalnya gitu ya, ternyata pengetahuannya awal yang diperolehnya itu tidak sama dengan pengetahuan yang didapatkan pada saat dia menemukan pengetahuan baru itu misalnya gitu ya. Nah, akan terjadi pertentangan di situ gitu ya. Inilah yang disebut sebagai interaksi antara kondisi internal dengan kondisi eksternal, sehingga nanti akan memperkuat atau melemahkan gitu ya pengetahuan-pengetahuan lama yang salah konsep gitu. Nah, keduanya itulah yang disebut sebagai hasil belajar. Nah, seperti apa contoh dari model pemrosesan informasi? Tujuan utama rumpun model pemrosesan informasi ini adalah dalam rangka untuk menanamkan pembentukan informasi baru gitu. Bagaimana cara untuk mendapatkan informasi baru, mengkonstruksi pengetahuan baru gitu ya. Ya, termasuk juga pemecahan masalah tentunya ya. Ini tujuan utamanya gitu. Ya, memang agak berbeda dengan yang interaksi sosial gitu. Bagaimana agar siswa itu mahir untuk mencari pengetahuan-pengetahuan baru melalui berbagai macam metode ilmiah tentunya. Nah, jenis-jenis dari model yang termasuk ke dalam rumpun model pemrosesan informasi ini ada kurang lebih 7 ya. Nah, model pencapaian konsep, model berpikir induktif, latihan penelitian, gitu, pemandu awal, memorisasi, model pengembangan intelek, model penelitian ilmiah. Nanti ini secara lebih khusus akan dibahas gitu oleh kelompok begitu ya, secara lebih mendalam. Seperti apa gambaran dari model-model yang termasuk ke dalam rumpun model pemrosesan informasi gitu. Berikutnya adalah rumpun model personal ya. Seperti apa rumpun model personal ini? Di mana rumpun model personal ini sebenarnya agak berbeda dengan rumpun-rumpun model sebelumnya gitu ya. Terutama pada tujuan utamanya. Rumpun model personal ini orientasinya terhadap pengembangan diri individu. Perhatian utamanya pada emosional siswa gitu ya. Jadi bagaimana agar kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan secara kondusif. Ya, jadi bisa ditujukan untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan pembelajaran yang kondusif yang dapat diterima oleh siswa. Kemudian juga bisa ditujukan untuk bagaimana agar kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan keinginan dan minat siswa untuk belajar gitu. Jadi memang berbeda ya. Kalau yang lain itu kan penekanannya pada keterampilan gitu ya. Keterampilan, pengetahuan misalnya. Bagaimana agar pengetahuan itu bisa dipahami oleh siswa, bagaimana agar siswa itu bisa terampil ya. Misalnya memiliki keterampilan sosial, pemecahan masalah. Kalau personal itu tidak ke situ arahnya gitu. Nah, lebih fokus pada pengembangan minat misalnya gitu. Juga lebih berfokus pada menciptakan suatu kondisi lingkungan yang memang bisa memperbaiki gangguan-gangguan psikologis ya, dalam belajar gitu. Nah, oleh karena itu tujuannya itu biasanya pada pengembangan kepercayaan diri. Nah, ini kan. Nah, jadi siswa itu kadang-kadang kan tidak percaya diri. Ketika tidak memiliki rasa percaya diri, ya berarti itu telah terjadi gangguan psikologis dalam belajar sebenarnya. Empati gitu.
Nah, hal-hal seperti inilah yang memang ditekankan. Bagaimana agar siswa itu memiliki kepercayaan diri, menghilangkan rasa takut gitu, atau mengembangkan empati gitu kan, terhadap orang lain misalnya. Nah, maka digunakanlah model personal. Jadi penekanannya bukan pada pemahaman konsep gitu ya, tapi lebih cenderung ke hal-hal yang berkaitan dengan kondisi psikologis, termasuk juga minat gitu. Bagaimana mengembangkan minat gitu ya, masing-masing kan berbeda-beda minatnya gitu, maka bisa digunakan model personal. Contohnya apa? Ada model pertemuan kelas misalnya. Pertemuan kelas ini tujuan utamanya ini untuk kepercayaan diri sebenarnya gitu ya, kira-kira. Nah, demikian juga untuk pembelajaran tanpa tujuan untuk pengembangan minat. Dan yang ketiga itu model latihan kesadaran. Latihan kesadaran ya, bukan latihan kesadaran ini. Nah, jadi tiga model inilah yang memang berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan memperbaiki kondisi-kondisi psikologis siswa, gitu ya, mengembangkan minat siswa, misalnya gitu. Nah, ini yang termasuk ke dalam rumpun model personal. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah rumpun model sistem perilaku, ya, rumpun terakhir yang memang satu-satunya rumpun model yang berbasis pada teori belajar behavioristik, gitu ya, teori belajar behavioristik. Nah, sampai sekarang pun memang masih bisa relevan gitu, masih relevan gitu. Rumpun-rumpun model sistem perilaku ini gitu. Walaupun tidak banyak ya rumpun model sistem perilaku ini. Nah, tujuan utamanya ini pada pemahaman konsep-konsep dasar. Nah, yang memang metode yang paling dominan dalam model rumpun model sistem perilaku ini ya tanya jawab, ceramah seperti itu. Atau mungkin juga ada demonstrasi begitu ya. Nah, tapi ini model ini pun cukup relevan juga terutama untuk konsep-konsep dasar ya, kira-kira. Termasuk juga keterampilan-keterampilan dasar gitu. Nah, maka bisa digunakan model sistem perilaku. Contohnya pembelajaran langsung gitu. Nah, pembelajaran langsung ini memang satu-satunya model yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku gitu ya, yang sejatinya model gitu. Kalau mastery learning ini sebenarnya ada yang menyatakan ini tidak bisa disebut sebagai sebuah model pembelajaran gitu. Karena mastery learning ini sebenarnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Belajar tuntas itu sebenarnya adalah prinsip, sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai macam model pembelajaran tentunya gitu ya. Jadi artinya pada model sistem perilaku ini yang memang berkaitan langsung dengan bagaimana ke pemahaman konsep-konsep dasar ataupun keterampilan dasar itu adalah model pembelajaran langsung gitu ya, contohnya gitu. Untuk model sistem perilaku yang berbasis pada teori belajar behavioristik gitu ya. Nah, jadi ini ya mengenai rumpun-rumpun model pembelajaran, mulai dari interaksi sosial, kemudian juga pemrosesan informasi, rumpun model personal, sampai dengan rumpun model sistem perilaku. Berikutnya adalah bagaimana cara untuk memilih model pembelajaran gitu ya. Ya ternyata ada landasannya juga gitu ya. Ketika kita memilih model pembelajaran kan tidak bisa secara sembarangan gitu. Apa saja landasannya? Ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah landasan psikologis gitu ya. Bahwa model pembelajaran itu sebenarnya adalah sarana untuk mewujudkan proses pendidikan. Maka dalam pemilihan model itu harus memperhatikan ini nih. Tiga hal ini ya, perbedaan individu, hakikat siswa, tingkat perkembangan gitu. Nah, bagaimana cara untuk memperhatikan perbedaan individual itu gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara variasi model tentunya gitu ya. Masing-masing individu itu kan berbeda-beda gaya belajarnya gitu. Ada yang lebih senang dengan melakukan misalnya. Ada yang lebih senang dengan cara mendengarkan, melihat, dan seterusnya. Maka kita harus bisa melakukan variasi dalam satu semester itu gitu ya.
Nah, kemudian juga jangan lupa hakikat siswa. Siswa itu sebagai apa gitu ya. Kita menganggap siswa itu gitu. Apakah memang siswa yang masuk ke dalam kelas itu memiliki pengetahuan awal, kita anggap seperti itu, maka kita harus menggunakan model-model pembelajaran yang memang kecenderungannya itu memperhatikan tentang pengetahuan-pengetahuan awal gitu. Walaupun sebenarnya begini gitu ya, di model pembelajaran langsung kan dasarnya itu adalah behavioristik gitu ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga gitu. Kita harus memperhatikan pengetahuan awal siswa gitu. Karena sebenarnya yang relevan itu, yang tidak relevan itu adalah pandangannya gitu, pandangan John Locke itu gitu. Sedangkan teori belajarnya masih relevan sampai sekarang gitu. Nah, kemudian tingkat perkembangannya juga hari ini harus menjadi perhatian kita dalam memilih model ya. Siswa di kelas rendah itu berbeda dengan siswa kelas tinggi gitu. Maka kita harus memilih model-model pembelajaran yang lebih sederhana misalnya gitu ya. Kalaupun misalkan kita misalkan ada beberapa macam pilihan, inquiry sosial atau scientific inquiry misalnya, maka untuk kelas rendah itu bisa saja latihan inquiry dan seterusnya gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang harus kita perhatikan. Nah, ini landasan psikologis. Kemudian ini yang tadi ya, perbedaan individual tadi gitu, yang sudah saya jelaskan, minat, motivasi, gaya belajar gitu ya. Ini pun harus jadi pertimbangan gitu. Nah, variasi kan ujung-ujungnya ke situ. Kemudian hakikat siswa itu ini ya, pusat kegiatan pembelajaran, individu yang sedang berkembang, siswa yang masuk ke dalam kelas itu mempunyai pengetahuan awal gitu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita sebenarnya gitu. Dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran gitu. Jadi 3 hal inilah yang memang harus menjadi pertimbangannya gitu. Kita harus memperhatikan itu mau tidak mau sampai sekarang gitu. Nah, tingkat perkembangan ini ya, periodisasi perkembangan akuisisi SD tuh ada fase operasional konkret ya. Nah, ini kan berpikir atas dasar pengalaman konkret atau nyata, belum dapat berpikir abstrak. Apa yang harus kita lakukan gitu ketika kita memilih model yang berbasis pada tingkat perkembangan? Dengan cara melihat, berbuat, melibatkan diri dalam proses belajar, mengalami secara langsung. Nah, ini nih. Nah, melihat, berbuat, melibatkan diri dalam proses belajar, mengalami secara langsung. Pilih model-model yang seperti ini gitu. Tetapi tadi kembali lagi ya gitu. Jangan selama 1 semester itu kita memilih model-model yang ini juga ya kurang bagus. Maka harus ada variasi juga gitu. Ya, mungkin ya pada satu saat yang lebih penekanan pada melihat, berbuat misalnya, melibatkan dari pembelajaran atau mengalami secara langsung. Inilah yang menjadi perhatian-perhatian kita ya. Karena di usia sekolah dasar itu harus seperti itu. Kemudian sifat khas lainnya itu ini, sifat ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada dalam dunia realitas. Nah, ini tidak lagi semata-mata tergantung pada orang yang lebih tua, suka melakukan kegiatan yang berguna terhadap lingkungan, sudah mulai muncul kesadaran terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini sifat-sifat khas inilah yang menjadi pertimbangan kita dalam menentukan sebuah model pembelajaran. Di samping tentunya tujuan pembelajaran jangan lupa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah landasan filosofis dan pedagogis. Nah, landasan filosofis yang sebaiknya kita jadikan sebagai acuan dalam pemilihan model adalah ini ya, konstruktivis. Ini juga penting gitu ya. Ini sebenarnya konstruktivis ini adalah sebuah teori belajar. Teori belajar pengembangan dari teori belajar kognitif gitu ya. Konstruktivis, bagaimana pengetahuan itu dikonstruksi oleh siswa. Nah, kita harus memilih ini gitu ya, memilih model-model yang berbasis pada konstruktivis gitu. Kemudian dasar filosofis lainnya hakikat ilmu. Nah, ini ya. Nah, secara hakikat ilmu itu memiliki 3 dimensi. Dimensi proses, dimensi produk, dan dimensi pengembangan sikap.
maka belajar pun harus meliputi 3 hal. Tidak hanya produknya saja gitu. Ya, bayangkan kalau belajar hanya berorientasi pada produknya saja, hanya menghafal saja begitu ya kira-kira. Tidak mencakup dimensi prosesnya gitu. Tidak mencakup dimensi pada pengembangan sikap gitu. Ya, kalau misalkan selama 1 semester pembelajaran langsung saja terus, berarti kan orientasinya hanya pada dimensi hasil atau produk gitu. Maka kita harus memilih gitu model-model yang berbasis pada dimensi proses gitu. Scientific inquiry, inquiry sosial misalnya. Termasuk juga pengembangan sikap begitu ya. Nah, ini yang jadi dasar pemilihan model gitu. Tapi bukan berarti pembelajaran langsung tidak boleh gitu. Pembelajaran langsung boleh gitu untuk konsep-konsep tertentu gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu dalam 1 semester itu harus mencakup ini dimensi proses, dimensi hasil, dan dimensi pengembangan sikap tentunya. Ini harus menjadi perhatian kita gitu dalam memilih model. Kemudian landasan pedagogis, active learning, joyful learning, ya pembelajaran menyenangkan, memberikan kemudahan untuk mengeksplorasi lingkungan. Nah ini, cari model-model yang mengaktifkan siswa, cari model-model pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, bagi siswa gitu. Cari model-model yang memberikan kemudahan untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar gitu. Inilah yang jadi pertimbangannya ya, khususnya untuk landasan pedagogis. Baik, mungkin itu kira-kira para mahasiswa semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.